Sobat Kaliana, jumpa lagi di podcast Kaliana, podcastnya seniman, tradisi, dan kontemporer. Siang hari ini saya sudah bersama 4 orang mas-mas pada pakai outfitnya hitam-hitam gelap-gelap ya. Jomblo 2, ngaku jomblo. Dari kelompok musik Kemlaka. Nah, Kemlaka ini pernah tampil di pentas Jamolunya Kaliana Art Official. Kita kenalan dulu ya sama mas-mas yang sudah di sini. Monggo, yang dari sebelah mana dulu? Dari sini dulu yang paling dekat ya. Saya Arif. Mas Arif. Panggilannya Arif gitu. Pegang instrumen sini apa? Saya pegang instrumennya bass gitar. Bass gitar, oke. Lalu? Saya Mas Priyo, jadi di Kemlaka biasanya pegang alat tiup, seruling sama gambus. Oke. Pegang aja, cuman pegang apa sama Kadang dimainin? pegang, kadang jual, jadi macam-macam. Maklar mas. Maklar. Terus lanjut? Saya Irul, pegang instrumen saron sama marawis. Oke. Saya Nut, pegang instrumen saron sama marawis. Oh, ada juga yang pegang saran dan marawis. Nah, Kemlaka, kenapa namanya Kemlaka? Ya pengen aja. Ih, pengen aja. Jadi ya waktu kita awal-awal berdiri kan bingung cari nama. Kapan itu awal berdiri? Tahun 2013. Oh ya sudah. 2013 jadi udah lumayan lama lah, udah 7 tahun. Terus bingung lah, terus kita setiap grup setiap orang itu usulan nama-nama Punya dan usul, sebagainya. disuruh mengusulkan. Ya, terus yang paling cocok apa? Ada yang usul, ada yang diam, ada yang jadi biasalah gitu kan. Terus akhirnya aku udahlah Kemlaka. Kemlaka itu sebenarnya pohon Kemlaka ya, yang sering dibonsai orang itu, tapi sekarang udah jarang. Jadi unik gitu loh. Oke. Terus kemudian jadi tadinya kita nemunya belakangnya Son of Archipelago itu, Kemlaka Son of Archipelago. Son of Archipelago itu ya pinginnya kita belajar musik-musik Nusantara, Son Nusantara itu. Kemudian depannya dikasih nama Kemlaka. Memang semua personilnya punya latar belakang dari seniman musik atau seperti apa? Kebanyakan ya minimal musik, tapi ada musik di kita itu ada. Genrenya lain-lain. Jadi kita tidak membatasi genre dari musik apa, yang penting kita ngumpul kemudian sharing. Ada ini yang memang sebenarnya di musik pop dan etnomusikolog. Oke. Kemudian saya itu karawitan, tapi juga beberapa mengenal musik Nusantara. Kemudian anak-anak ini juga karawitan pure, tapi juga mengenal beberapa musik Nusantara. Jadi terus kita gabungkan. Kalau boleh diceritain, didefinisikan, karya musiknya Kemlaka itu seperti apa? Karya musik Kan gini, secara umum ya Kemlaka Son of Archipelago disebut sebagai kelompok musik etnik gitu kan, Yeah. mudahnya seperti itu. Tapi Kemlaka sendiri mendefinisikan dirinya seperti apa, etnik yang seperti apa gitu? lebih ke gini Mbak, kalau Kemlaka sendiri itu kalau membuat musik itu kita memang lebih mengutamakan untuk pendengar, jadi nggak yang utama idealisme kan. Terkadang kan ada beberapa seniman yang membuat karya itu mengutamakan idealismenya, pokoknya aku bikin seperti ini Di rumah orang yang seneng apa ora karena, tapi kalau kita lebih ke kalau bisa ya bisa diterima orang audiens. itu ya bisa diterima Bisa sama dinikmati, audiens gitu. seperti itu. Dan kemudian kenapa kita campur adukan antara musik tradisional dan kemudian campur dengan musik modern, itu ya memang salah satu cara bagaimana untuk kita sekarang anak-anak muda itu untuk melestarikan budaya yang ya bisa disebut hampir itu ya kalah sama budaya modern ya. Kalau nggak kita matchkan sama yang modern, itu bakalan ya Sulit. ketinggalan itu ya, intinya seperti itu. Jadi lebih ke pinter-pinteran seniman sekarang itu pinter-pinteran bagaimana caranya bisa melestarikan budaya seninya. Jadi bukan mungkin dengan beradaptasi dengan selera telinga orang sekarang, Iya. bisa kayak gitu mungkin ya. itu. Kalau dari yang
pemain saron dari Marawis. Boleh dong cerita? Iya. Gitu. Maksudnya dari sudut pandang bagi orang yang memainkan instrumen yang tidak banyak orang yang tahu atau kenal, mungkin pengalamannya seperti apa bersama Kemelaka? Ya pengalamannya lebih mengerti banyak-banyak pola yang di instrumen karawitan asli nggak ada. Jadi banyak pola-pola baru yang masuk, dapat ilmu baru yang masuk. Dapat ilmu. Dapat penggemar juga nggak? Coba deh. Lumayan lah. Sudah 7 tahun sudah pernah pentas kemana-mana pasti. Sejauh ini seperti apa? Audiensnya seperti apa sih Kemelaka itu? Ya kalau kita itu apa ya, jadi yang namanya pertunjukan itu ya sama seperti kita kadang nggak tahu, jadi posisi kita kan di mana diterima nggak itu pasti masih dari tanda tanya, tapi alhamdulillah sih kita beberapa kali mentas itu ya audien enak-enak aja lah, jadi ya, ada yang memang respon sangat bagus, ada yang datar-datar, ada itu udah biasa, dan itu menjadi bagian dari kita mengkamanyakan musik etnik itu sendiri. Jadi apa ujiannya ya itu kalau kita memperkenalkan, tapi ya kan kita punya trik-trik sendiri bagaimana membuat musik etnik yang enak didengar, kemudian telinga orang itu dengernya asik, oh itu gamelan kok bisa ya dibuat kayak gini, oh ini kok musik misalnya hadra kok bisa ya dibuat seperti ini, misalnya seperti itu. Jadi, dan alhamdulillah udah ya cukup lumayan lah jam terbangnya ya, mungkin dari 2013 7 tahun ya. ya. Jadi selama ini menghasilkan karya orisinal sendiri atau seperti apa proses kreatifnya teman-teman Kemelaka? Hampir orisinil. Kalaupun kita ada misalnya lagu yang sudah ada itu kita aransemennya kita orisinil kita sendiri. Jadi misalnya ada lagu lirik, kemudian lagu yang sudah ada, tapi kita sebagaimana punya ciri khasnya Kemelaka sendiri gitu. Jadi nggak misalnya kita suruh garap, ada beberapa lagu yang kita suruh ngaransemen lagu orang juga itu sebisa mungkin menjadi ciri khas kita. Jadi orang lihat udah kalau orang yang sudah biasa stylenya gitu ya. Itu. Sempat dulu itu waktu kita berproses itu kita berproses bikin suatu karya baru. Nah, kemudian Kemelaka ini kan udah bukan pasang itu personel ya. Ya. Udah versi keberapa nih yang dari 2001 generasi 2021 ini udah generasi generasi keempat kayaknya. generasi yang ini keempat. yang masih yang asli orisinil ini dua ini. Ada satu lagi satu tapi nggak lagi bisa. ya nggak bisa. Berapa semua sih? Kita ada 9 ya. Oke. Jadi generasi keempat. Jadi sampai mereka itu sampai sudah bisa memiliki rasa yang udah enggak ikut kita sekarang gitu loh. Kita bikin karya baru, kemudian mereka mendengarkan, loh lagi dudu ciri khas Kemelaka si bayi, dudu ciri khas Kemelaka, ciri khas Kemelaka kan psikopisasi, kemudian ada aksen-aksen semacam itu, jadi dia malah sudah memiliki pandangan tertentu. Oh, Kemelaka itu ciri khasnya harus ada seperti ini, harus ada seperti ini. Jadi ketika kita secara tidak sadar bikin karya itu sebenarnya udah punya ciri khas tersendiri yang kadang kita nggak sadar dengan ciri khas itu. Tapi malah justru sudah nempel di ingatan atau imajinnya yang audiens gitu ya. Gitu. Berarti sejauh ini sudah punya menurunkan karya berapa yang orisinil berapa ini? Didokumentasikan dalam bentuk apa? Kalau apakah kita udah ada posting, satu album itu yang jadi ada album Wang Sinawang itu ada 6 lagu, 6 lagu, terus yang ini ya kita mau ada 8 laguan yang belum kita ini belum lagi disatuin atau dikumpulin dalam ini lagi kita lagi proses recording, jadi mungkin kita akan cari vokalis yang lagi yang lagi tren gitu, coba kita rangkul untuk featuring gitu ya. Emang selama ini modelnya seperti itu? Enggak, yang mencoba ini formulasi yang baru ya. gitu ya. Buat Sobat Kalyana yang belum sempat menyaksikan penampilan teman-teman Kemelaka Sound of Archipelago, boleh cek nanti di kanal Kalyana Art Official, tayangan tanggal berapa tadi? 14 Juli 2020. Nah, di sana
mereka live di pentas Jamulu yang waktu itu tiap Selasa malam tayang. Nah, balik ke soal karya ya. Sudah ada satu album dan sedang proses untuk rekaman. Nah, ini kita kan di era yang makin digital ini ya. Teman-teman Kemlakan juga memanfaatkan teknologi ini untuk semakin memperluas jangkauan audiens seperti apa? Nah ini makanya yang lagi kita lakukan itu, jadi kita nggak mau idealis banget yang harus, karena kita musik etnik harus senimannya yang etnik. Jadi kebiasaannya grup etnik itu akan menjadi ke wilayah pop. Tapi sekarang kita akan mencoba anak-anak yang benar-benar populis gitu. Oh gitu. Jadi kita rangkul untuk menyanyikan lagu-lagunya Kemlaka. Jadi udah ada 2 penyanyi yang sudah siap untuk itu dan siap proses dengan kita, dan dia mau bener latihan sama kita dengan lagu kita yang menurut mereka ternyata justru malah sulit karena bukan sebuah tantangan. Dan ini salah satu teknik kita untuk audiens yang lain. Jadi di mereka sudah punya viewer yang banyak, followernya luar biasa, kemudian udah banyak dikenal gitu. Tapi dirahasiakan dulu ya. Jadi. Masih rahasia Sobat Kaliana, jadi pantangin terus. Boleh share medsosnya Kemlaka di mana? Alamatnya mungkin ada IG, ada YouTube. Kalau mau di IG-nya Kemlaka Etnik Musik. Kemlaka Etnik Musik, Ya, boleh lihat sana nanti ya, mungkin ada update kabarnya Kemlaka ya, lagi terus yang sedang produksi, terus ya, lagi mau ngajak vokalis siapa yang ya, sudah itu. punya masa itu mungkin Ya. nanti bisa Ya, di bisa sana di situ, contekannya ada. Terus apa lagi? YouTube-nya di Kemlaka Musik. Terus FB-nya Kemlaka Lupa nih kayaknya Mas. Kemlaka Son of Festival itu. Oh ya. FB-nya. Ada IG, ada FB, ada YouTube juga. Nomor WA juga. Masnya ini tadi langsung pertama ngaku jomblo dan mau share nomor WA. Tapi kalau jangan dipublis di sini, nanti sama saya aja ya. Gitu. Oke. Memang personalnya laki-laki semua ya? Enggak, ada ada yang perempuan? sebenarnya tadi ada 2 cewek yang mau datang, tapi karena ternyata ada jadwal di kampus terus diganti cowok-cowok juga. Ceweknya Jadi ceweknya 2, 1 vokalis, 1 juga penabuh juga. Nah, gini, ketika awal membentuk Kemlaka mungkin bayangannya adalah kelompok musik yang memadai ekspresi teman-teman kali ya. Ya. Terus cita-citanya akan sejauh apa nih Kemlaka ke depan? Ini mungkin pertanyaan jarang ditanyain orang. Cita-citanya misal nih kalau di ngomongin angka, mau berdiri sampai 2.300 mungkin atau 2.000 berapa? Kalau Intinya bisa ke sampai depan itu anak seperti cucu. apa? Oke, Ya. lanjut terus. Jadi itu memang sebenarnya harus disadari. Jadi banyak kan membuat kelompok itu gampang. Ya. Yang sulit itu komitmen untuk mempertahankannya. Itu luar biasa. Jadi banyak teman-teman yang begitu pingin bikin kemudian ya mempertahankannya, itu yang sulit. Makanya Kemlaka itu sebenarnya cita-citanya ya memang semua pingin cita-cita yang lebih tinggi, tapi sebenarnya awalnya memang ya awal-awal yang idealis daripada nganggur kita kemudian bikin karya gitu ngumpul. Tapi kan nggak mungkin akan seperti itu, jadi akan bikin maju kalau bisa ya ini kita mungkin udah go nasional atau mana, kalau bisa go internasional atau seperti apalah. Tapi itu impian yang memang tidak hanya sekedar diucapkan, memang harus diupayakan, kemudian harus komitmen teman-teman yang harus memang dijaga terus, karena tidak gampang sekarang karena banyak kelompok yang sama sebenarnya dengan kita. Jadi harus punya trik sendiri untuk mencapai ke situ. Masnya belum bicara nih, cita-citanya berapa lama mau di Kemlaka? Kan bukan yang dari awal. Ya siapa tahu, ya kan? Sharing dong. Gimana? Mau sampai lama lah. Mau sampai lama. Orang Cari pengalaman sampai sebanyak-banyak. dicutat. Cita-citanya di Kemlaka sampai lama. Tapi kalau Cari. Kemlaka itu nggak Gak ada dicetat atau dipecat, nggak ada di kita. Gimana Mas mau bicara, silakan. Cari pengalaman sampai sebanyak-banyak. Oke.
statusnya masih kuliah atau sudah selesai? Maba kebetulan. Yo Allah masih maba. Masih. Nah ini maba ini masih labil loh ya. Dia sekarang bilang mau selama di sini cari pengalaman, nanti kalau udah lihat rumput tetangga siapa tahu dia pergi sendiri. Ya gue sih enggak ya. Kan tetangga lebih rame. Iya kan? Jobnya udah gede. Oh ya, nah, gini teman-teman Kemlaka sendiri melihat apa ya ranahnya musik etnik secara lokal, nasional itu seperti apa sih? Maksudnya apakah masih punya memberikan peluang-peluang untuk bertumbuh dan berkembang? Besar. Seperti apa? Oke. Potensinya masih Nah, besar, Mbak. potensinya Menurut saya seperti apa? potensinya masih besar karena secara geografis Indonesia itu kan sangat luas Luas sekali banget ya. budaya, tradisi, kemudian kesenian itu kan banyak sekali. Jadi Yang bisa dieksplor ya, saya dan kan yang bisa ya, dijangkau juga. sedikit saya kan seorang etnomusikolog juga wis. Jadi tahu beberapa jenis kesenian musik tradisional yang memang masih belum Dieksplorasi. dieksplor sampai sekarang itu masih banyak sekali. Jadi yang kelihatan di YouTube kemudian yang di zaman sekarang itu yang baru sebagian kecilnya aja, masih banyak sekali yang belum dieksplor. Nanti potensinya itu mungkin akan lebih banyak lagi bermunculan kesenian-kesenian tradisional dari beberapa daerah yang belum tereksplor tersebut. Nah, itu nanti yang menjadi benih-benihnya. Jadi Iya. potensinya sangat besar sekali untuk musik etnik berkembang ke depannya sangat besar sekali menurut saya. Itu bicara potensi, Iya. tapi kendala pun tidak kalah besar. Kayak seperti yang sekarang kita alami, Iya. ya, hampir 10 bulan kita menghadapi Setahun. pandemi yang menghantam semua sisi kehidupan ya. Iya. Semua orang kena. Kena. Bagaimana dengan teman-teman Kemlaka? Apakah sejauh mana pengaruh pandemi ini pada proses kreatif teman-teman? Kalau proses kreatif kayaknya kita nggak terganggu ya. Jadi karena kita udah terbiasa ada jadwal latihan rutin. Oh, Jadi dan terus tetap dijaga ya. jaga. Yang Nggak ada excuse. terganggu itu karena kita nggak ada sangat berkurangnya panggung. Jadi pengalamannya untuk seperti pemain sepak bola pun kalau dia latihan Iya. sendiri begitu tanding Kaku itu badannya ya, itu nggak harus pernah gitu. di. Jadi bukan masalah ya semua orang butuh lah tanda kutip misalnya job finansial dan sebagainya, tapi ini memang keadaannya lagi seperti ini. Tapi baiknya dari kita masih bisa menjaga rutinitas itu. Oke, Kalaupun kita nggak sempat latihan, paling nggak itu ngumpul di base camp kemudian ngobrol kita mau apa atau kemudian kita Sharing-sharing gitu ya. menemukan ayo kita buat satu konten misalnya ini yang lagi mau kita buat karena merasa ini belum selesai, kita harus buat konten yang kayak gitu. Terus kemarin kita juga coba bikin video klip sendiri dan sebagainya. Jadi masih dengan yang tidak mengeluarkan uang, jadi kita punya keahlian masing-masing. Jadi ayo kita editin sendiri, recording sendiri gitu. Justru keterbatasan itu mendorong Iya. teman-teman untuk semakin kreatif. Jadi ya. kalau kita hanya dia mungkin malah jadi stres kemudian dan ini alhamdulillah Tidak produktif. kita masih karena kita ada tempat untuk berkreasi dan sebagainya masih tetap lah, jadi berkreasinya tetap, cuma ya itu tadi memang semua mengalami ini, jadi ya udah kita enjoy aja sebenarnya. Intinya pinter-pinteran cari peluang untuk Peluang, berkreasi ya. gitu Iya. aja. Nah, ngomongin soal peluang berkreasi, Kalyana Art itu kan salah satu yang membidani adanya pentas Jamolu ya, sebagai upaya untuk tetap menggerakkan seniman-seniman utamanya yang bergenre tradisi dan kontemporer. Itu kan satu cabang seni yang jarang banget disentuh karena memang disadari audiensnya sangat terbatas. Beda dengan yang pop atau yang segala macam. Tanggapan dari teman-teman Kemlaka seperti apa? Ya sangat bersyukur dan momennya yang sangat bagus Kalyana Art karena jadi saya salut jadi dengan keadaan kayak gini kemudian para seniman kebingungan mencari panggung, tiba-tiba Dikasih wadah. ada wadah Kalyana Art dan cukup kaget juga kita ketika dengan ini kan biasanya kayak gini orang-orang yang pop kemudian ke dangdut dan Iya. kok mereka mau merangkul yang model-model musik etnik yang notabene pasti penontonnya nggak akan sengebum jadi dan bersyukurlah kita artinya ada
ada sisi kepedulian tentang itu, dan itu harus harus dikembangkan lagi, terutama mungkin dari banyak sisi yang harus dikembangkan, tidak hanya penampilnya, tapi kemudian bagaimana sisi panggungnya, visi apa yang mungkin teman-teman kalian lebih tahu. Tapi ya setidaknya itu kita bersyukur sekali, tiba-tiba saya juga kaget awalnya, kalian art ngapain, aku lihat kan gitu, ternyata ya itu. Jadi dan jarang yang orang dalam waktu yang seperti ini memikirkan sampai ke situ, jarang banget. Jadi paribasan untuk uripe dhewe angel kemudian gitu. Jadi itu luar biasa sih menurutku. Ya, di Plus minus loh ya, maksudnya artinya tentu ada Pasti, kelebihan dari pasti. kekurangannya. Ya, di produksinya podcast ini kan juga sebagai salah satu upaya ya untuk lebih mengenalkan teman-teman, utamanya yang pernah tampil bareng kita dulu di pentas Jamwolu kan itu. Karena katanya kan tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi kalian juga kita minta dukungannya teman-teman juga. Kita saling mendukung kan. Kita mendukung teman-teman kalian, teman-teman seniman lain untuk agar punya wadah berkarya. Kami juga mohon dukungannya biar viewer kami banyak, biar jangkauannya bisa jauh lebih banyak kayak gitu. Oke sobat kaliannya, demikian tadi obrolan kita bareng kawan-kawan dari Kemlaka Sound of Archipelago. Kalau kalian mau pengen tahu lebih banyak lagi tentang seniman-seniman yang pernah tampil di Kalyana Art Official, jangan lewatkan podcast Kalyana di edisi berikutnya. Sampai jumpa.